Hai, welcome to Devlik bareng gue Rabi dan di belakang kamera ada Hani. di program Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah program di mana kita akan mendiskusikan dan membahas satu film yang sudah kita tonton. Pada episode kali ini kita akan bahas film apa, Han? No You See Me. No You See Me. Yeah. Kalau sebelumnya kan kita The Prestige ya, sama-sama Yeah. sulap ya sekarang yang Iya. Kita temanya lagi sulap-sulap. sulap-sulapan. Tapi bedanya ini kayak sulapnya versi Marvel. Iya. Prestige itu versi DC-nya ya, gelap Iya, gitu. benar. Oke, seperti biasa, gue akan memulai dengan sang sutradara. Sutradaranya itu Louis Leterrier. Louis Leterrier, ini hese namanya tuh. Louis Leterrier. Nah, beliau itu kalau dari track record filmnya Han ya, dia itu lebih ke film-film action sih sebenarnya. Oh. Beberapa film yang udah pernah aku nonton itu ada Transporter 2, dia itu main bareng Jason Statham, si Man of Action. Mm-mm. Terus The Incredible Hulk, aku juga baru tahu kalau ternyata dia yang direct, yang dia sempat di Yang Marvel mana berarti ya. Incredible Hulk tuh yang sebelum Avenger. Oh. Jadi Oke. sebelum Tapi si Mark Ruffalo kan? bukan. Oh, belum. Oh, yang Sebelum paling Mark- awal. Kedua awal. Kedua. Kalau nggak salah tuh Patch Norton ya kalau nggak salah. Ah, oke. Gitu. Jadi ini dia sempat menyutradarai di Marvel juga, Incredible Hulk. Terus Clash of the Titan itu tentang dewa-dewa gitulah. Bahkan yang terakhir itu Fast X. Iya. Ya, Fast X. Jujur belum nonton sih aku. Aku juga belum sih. Karena udah semakin aneh. Nanti kita ada pembahasan khusus lah untuk itu. Nah, untuk para pemainnya memang pemain terkenal juga, yaitu pertama, one of my favorite actor, Jesse Eisenberg. Iya, Kalau yang mereka, kalau misalnya pada tahu, itu aku tahu tuh dari Zombieland, Social Network, pas dia jadi Mark Zuckerberg, keren banget. Dia yang geek, culun gitu. Terus di DC dia juga jadi Lex Luthor. Ani nonton DC nggak? Enggak. Oh, nggak ngikutin. Kalau Ani emang nggak terlalu ngikutin DC. Jesse Eisenberg ya seperti biasa, dia itu personanya yang pintar, merasa dirinya the smartest person in the room. Okay. Jadi dia yang selalu personanya itu yang selalu pintar, selalu bisa ngomong dan ngomongnya cepet. Iya. Ya itu personanya Jesse Eisenberg banget lah. Selanjutnya ada Woody Harrelson. Dia itu main di Hunger Games, Venom 2, 2012 dia juga ada, True Detective, sama dia juga main di Zombieland bareng Jesse Eisenberg. Iya. Kocak juga sih dua. Lucu sih. Dua lucu ini sih. Dua bodoh sih lebih tepatnya. Bodoh waulu. Selanjutnya ada Dave Franco, si ganteng. Yaitu dia pernah main di 21 Jump Street. Iya kalau nggak salah ya. Iya, 21 Jump Street. Neighbor, aku suka dia. Dia kayak Neighbor. Nerve. Bareng apa? Emma Roberts. Iya, sama Emma Roberts. Dia main di series Scrubs juga loh. Iya, tapi yang season terakhir. Selanjutnya ada istri dari Sacha Baron. Sacha Baron tuh kamu tau nggak? Aku nggak tahu. Itu aku pokoknya tahu istrinya. Orang gila lah itu. Acting selalu out. Gila lah pokoknya. Dia main di Dictator. Dan dia main, kalau orang-orang tuh kenal paling di Confession of Shopaholic. Iya, katanya. Shopaholic sama Wedding Crasher. Sama ada yang baru tuh yang Disney juga tuh. Dulu Enchanted. Enggak, itu bukan dia. Itu Amy siapa ya? Is it? Enggak yang... Bukannya dia yang jadi tuan putri-putri gitu, bukan ya? Bukan, itu bukan. Oh, bukan ya? Oh, sorry. Godmother, itu film tahun 2020. Kayaknya aku nonton bareng kamu nggak sih, An? Yang tapi nggak sampai habis ya? Iya, pokoknya kayak yang dia telat kan, perinya telat berapa tahun dia udah dewasa. Iya, gitu. Iya. Nah, terus selanjutnya ada Mark Ruffalo, dia itu yang dulu tuh main tuh di 13 Going 30, dulu aku nonton. Iya, aku juga nonton dia di situ. Yes. Selain Avengers, aku nonton dia di situ dulu. Iya, setelah itu ya udah Avenger jadi setelah ini ya. Sebelum dia bermain sebagai Hulk, ya udah abis itu Avenger udah. Nah, terus ya ada beberapa nama-nama besar seperti Michael Caine, kembali dia di dunia kembali di dunia persulapan. Terus ada Morgan Freeman juga. Mungkin masih banyak lagi, cuma kalau disebutin capek kayaknya. Ya banyak lah. Banyak lah pokoknya. Cuman kalau pemain intinya sih ya inilah gitu ya. Iya, 4 ini.
Untuk genrenya ini, aku lihat sih ini lebih ke action dan heist ya. Iya, Mm-mm. bener sih. Walaupun ada tambahan thriller ya di internet, Iya, tapi tapi sebenarnya tidak merasa nggak thriller ada ya. thrillernya loh. Ya mungkin tidak terasa bagi kita kali Iya, ya. bener-bener. Full kayak lebih ke action sih itu. Iya. Mm-mm. Mungkin kalau yang keduanya masih thriller. Maksudnya ada adegan kayak Ya, oh ya. Oh, mungkin dia dianggap thriller karena ada adegan Yang mobil itu. akuarium. Oh, akuarium. Oh, Akuarium, ya. mobil. Mungkin itu dianggap Iya, thriller. mungkin ya. Mungkin ya. Tapi tidak signifikan sih sebenarnya. Iya, dan itu Ya. ya cuman part of itu Iya. doang kan. Hah. Hanya sekelibat doang sih. Iya. Cuman ya udahlah. Mungkin kalau buat aku sih ya emang lebih cocoknya action sama heist aja sih. Tanpa thriller gitu. Iya, aku juga sih. Selanjutnya, yang sebelum kita masuk ke pembahasan POI, pastinya adalah Hypnosis. Hypnosis akan dibacakan oleh Hani. Silakan Hani. Untuk sinopsisnya itu nyeritain 4 orang pesulap, yaitu Daniel, Henley, Jack, dan Merritt, yang tiba-tiba direkrut oleh seseorang untuk menjadi The Four Horsemen. Nah, setelah 1 tahun berlalu, mereka berempat ini bukan cuma menjadi 4 pesulap yang terkenal, tapi mereka juga berhasil mempertunjukkan sebuah aksi merampok bank dengan sulap. Karena aksi sulap mereka yang merampok bank inilah membuat mereka tuh akhirnya dikejar-kejar sama FBI, terutama si Agent Dylan yang diperanin sama Mark Ruffalo ini, yang ditugasin untuk nangkap dan ngungkapin apa sih motif dari aksi sulap dan aksi perampokan dari The Four Horsemen ini. Oke, tadi kita udah bahas sang sutradara, para pemain-pemainnya, genre, hipnosis, dan yang kita masuki POI pembahasan POI. By the way, ini bakal spoiler alert, jadi kalau yang mau nonton dan tidak mau kena spoiler, skip aja bagian ini. Oke. Yang pertama gimana nih, Han? Buat aku, ini film bagus. Tapi bukan berarti banyak yang bisa dibahas. Buat aku, ini film favorit aku. Mungkin pertama kali aku nonton ini, aku menjadikan No You See Me adalah film Hollywood kesukaan aku. Kayak number one. Pertama kali aku nonton gitu ya. Maksudnya pertama kali ngeliat. Tapi mungkin bener sih, ternyata setelah aku mencoba nonton lagi, menelaah untuk konten ini, aku juga bingung sih mau ngomongin apa. Mungkin maksudnya karena ini harus ditonton dulu gitu loh. Jadi amazing-nya tuh ditonton gitu. Bukan cuma dijelasin. Gini, gitu. Kalau misalkan, ini yang gue tangkap ya. Aku membandingkan The Prestige. Prestige itu tetap nomor 1 untuk sulap buat aku ya. Kalau The Prestige itu, walaupun dengan visual jadul segala macam, benar-benar mengandalkan story plot yang kuat. Kuat banget dari segi cerita. Iya. Benar-benar bold. Kalau film No You See Me, apa ya, mereka itu bold di visual. Tapi dari segi cerita, iya, oke, ada plot twist segala macam, kita bahas. Cuman dari segi cerita overall, tidak sekuat The Prestige nggak sih? Oh. Kalau buat aku ya. Kalau aku sih mikirnya gini, aku memperumpamannya kalau The Prestige itu bikin kita ngelihat bagaimana pikirannya si pesulap. Oke, ya. Nah, kalau No You See Me ini nih bikin kita melihat dan ikut tertipu dari pertunjukan sulap itu. Gitu. Jadi kalau si The Prestige itu pikirannya pesulap, kalau ini pertunjukannya pesulap itu kalau aku sih. Berarti sama kayak itu, kayak si Grant Denton sama si Kristen Bell sama Hugh Jackman. Kalau misalkan di Prestige itu ya kayak Christian Bale-nya lah. Ya sebagai pesulapnya gitu. Tapi kalau No You See Me itu ya kayak the entertainment-nya gitu. Iya, bener. Oke. Yang paling tertarik aku adalah film ini adalah pertama visualnya itu keren banget sih. Iya. Dari segi pencahayaan, dari segi efek-efek visual segala macam. Itu luar biasa. Untuk sebagai film sulap ya. Karena Niat banget, bener. Buat aku ini film pertama aku nonton film sulap yang semewah ini. Oh iya. Seingat aku ya, aku dulu pernah nonton juga The Illusionist. Itu juga ya sama-sama lah kayak The Prestige. Cuman buat aku yang benar-benar wow banget seniat itu kayaknya baru film No You See Me deh. Iya sih. Buat aku ya, seingat aku tuh. Karena dia tuh sampai ke detail-detailnya loh. Panggungnya benar-benar dibuat megah, terus ya semuanya sih bener-bener effort banget di detail-detailnya. Iya gitu sih, secara visual ya. Iya. Makanya aku bilang ini visualnya kuat banget sebenarnya. Dari
ya itulah, dari panggung-panggungnya udah mega banget. Efek-efek segala macem. Terus jangan lupa sound design-nya sih, San. Ah ya. Selalu bagus. ada template sound design-nya. Ketika ada misteri, aku lupa nadanya gimana lah. Yang gimana? Yang suara piano ting 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 ting. Oh, Ya gitulah iya, yang iya, gitu-gitu ya. gitu-gitunya lah. Dan sound design-nya itu pas banget untuk setiap momennya. Jadi ketika momen lagi kejar-kejaran, emang dipasangnya tuh yang upbeat gitu. Ya. Tapi ketika lagi yang lagi yang mengendap-endap, lagi misteri, bener-bener mereka pasangnya tuh yang lebih slow gitu. Oh, jadi enak. Pas lah, sesuai dengan atmosfernya gitu. menggambarkannya. Yes, benar sekali. Itu sih dari segi visual sama sound design-nya sih. Selanjutnya yang aku suka, entah kenapa 4 orang ini kecuali Jesse Eisenberg sama siapa? Woody, si Woody. Yang baru main bareng kan baru ini 2 kan di Zombieland. Oh iya, mereka berdua. Nah, kenapa aku ngerasa keempat-empat ini pas banget ya? Chemistry-nya dapat. Chemistry-nya dapat banget di sini. Iya. Kayak mereka tuh masing-masing karakternya tuh kuat gitu. Iya, iya benar. Punya persona masing-masing tapi tidak saling mengalahkan. Iya. Tapi justru saling melengkapi, iya. Walaupun kayak si Daniel Atlas kan sini kayak yang bossy gitu kan. Tapi dia dia cuma terlihat bossy, paling memerintah, cuman dia ditutupi dengan jokes-jokesnya Merit gitu kan. Terus Henley yang bisa ngelawan dia tapi ngelawan Daniel tapi lebih tenang gitu. Terus Jack yang kayak bocil, ya, petakilan gitu. Buat aku itu sebuah keren sih. Entah karena mereka actingnya yang emang benar-benar mereka profesional atau emang karakternya yang dibuat seperti itu gitu. Iya. Emang di sini dia dari awal film ini di sini awalnya tuh benar-benar ngeliatin karakter mereka juga. Iya, dan mereka sama sekali tidak mengenal satu sama lain kan awalnya. Iya. Dan mereka tuh cuma si Henley sama Daniel sih. Iya, Henley sama Daniel doang. Dan itu juga mereka pisah. Iya, konflik lah. Iya, konflik. Terus dalam waktu tahun mereka tuh bisa sekompak itu kayak wow sih. Iya, bener sih. Dari segi harmonis banget kelihatan gitu. Yang istrinya dapat banget lah gitu. Iya. Terus nggak terlalu nggak ada yang terlalu maksa buat aku. Iya, gitu. Karena Daniel ada saatnya dia ya udah dia meredam gitu. Dia Merit maju duluan atau apa gitu. By the way, ini kita cuma bahas sampai No You See Me 1 ya. Kita nggak bahas sampai No You See Me 2. Karena di No You See Me 2 semuanya itu berubah. Semuanya itu berubah. Tapi bagus No You See Me 2. Maksudnya masih dengan plot twist-nya ya. Iya, plot twist-nya. Iya, gitu. Cuman mungkin karena karakter The Four Horsemen yang 4 ini tuh udah kuat sih. Iya, aku udah pas banget abisnya. Iya. Mungkin ini intermezzo aku juga agak menyayangkan kenapa yang kedua diganti gitu. Iya, si Ashley Fisher-nya ya. Iya, karena dia tuh aku suka sih karakter dia di sini. Terus selanjutnya ini film sulap tapi ringan humornya. Kita bisa dibikin ketawa-ketawa lah gitu dengan kebodohannya si Mikey Merit McNee sih itulah si Woody sih sebenarnya aslinya. Dibuat ketawa-ketawa itu, terus kita lihat betapa jengkelnya si Ashley Fisher sama Daniel kadang-kadang bosin nyuruh mulu. Terus perdebatan dua orang ini. Iya. Si Jesse Eisenberg sama si Woody. Oh iya itu lucu. Itu lucu. Itu pun dari Zombieland kayak gitu juga gitu. Terus dengan Jack yang dia tuh awalnya ngefans banget sama Dani gitu kan. Ya cukup humoris gitu. Humor. Trik-trik sulapnya juga humor loh. Maksudnya mereka tuh entertainer banget. Bener gitu. itu. Aku ngerasa emang mereka entertainment gitu. Oke, kalau buat aku pribadi ya perlu nonton 2 kali buat nge-trik-trik dalam film itu. Ya. Gak tau ya. Ini spoiler banget. Jadi aku udah nonton ini tau udah 3 kali, 4 kali, 5 kali lah. Nah, aku nonton ulang lagi dan aku baru sama detail-detail kayak kamu tau gak sih di No You See Me itu kan
mereka tuh di awal dapat card. Iya, iya, iya. Jadi kayak Benar. si Daniel lovers gitu. Nah, Jake itu dead. Iya. Jadi di scene sebelum di situ ceritanya Jake-nya meninggal, nah itu tuh di shoot lagi kartunya Jake yang dapat dead. Oh, gitu. iya, Kayak iya, mungkin ini iya. penanda dia nanti harus Mati. dibuat seakan-akan dia mati gitu. Aku sukanya film ini gitu sih, karena dia plot twist. Oh, iya, iya, oke. Bahkan sampai di ending itu plot twist loh. Iya, iya, benar. Itu aku nggak expect sampai ke si Dylan sih. Iya nggak? Ini kita mau spoiler kan? Nggak apa-apa, it's Ya, okay. Aku nggak expect sampai Dylan juga terlibat dalam The Eye ini, ya nggak sih? Itu tuh itu plot twist, bahkan mereka semua kena plot twist itu. No You See Me 2 juga plot twistnya lumayan Iya, gila. iya. Tapi lumayan kayak out of the box banget gitu. Nah, sama poin terakhir dari aku juga itu adalah plot twist sih kan. Karena aku juga sendiri nggak nyangka loh. Yang invite mereka tuh si Dylan. Iya, kan nggak nyangka. Nggak nyangka. Aku malah ngiranya si Leonard Stark-nya itu sendiri. Iya. Aku ngiranya ya. Iya, benar. Atau mungkin kalau misalnya itu si Morgan Freeman masih lebih. Iya, karena sama-sama pesulap. Iya, ya itu kan? juga sama. Cuman itu kayak aku kira Dylan Prost itu kayak the least suspectable gitu. Iya. Taunya. Makanya kalau kita nonton lagi, kita baru ngeh kalau misalkan kata-kata yang kan ada tuh si Merit ngehipnotis penontonnya buat kalau ada kata-kata jangan bergerak. Pokoknya apapun kata-kata yang orang yang dihipnotis sama Merit supaya melancarkan misi mereka, kata pertama itu biasanya muncul dari dari Dylan. Oh, Jangan bergerak itu Dylan, terus bullshit itu Dylan. Iya. Itu yang muncul dari Dylan gitu. Jadi kayak Dylan udah tahu trik itu juga atau gimana gitu. Iya sih. Aku setuju sih. Plot twist-nya. Cukup tidak ditebak sih sama aku juga. Iya. Nah, terus kamu tahu nggak sih ada fun fact? Tadinya si Jesse Eisenberg ini tuh awalnya bukan pilihan pertama untuk karakter Daniel Atlas. Sempat ada beberapa nama lain lah. Termasuk katanya sih kalau dari internet salah satunya itu suaminya Isla Fisher. Siapa? Sacha Baron. Iya. Itu nggak pantas banget sih. Itu beda banget. kayak salah satunya lah gitu. Tapi akhirnya dipilihlah si Jesse Eisenberg. Tapi menurut aku memang dia sih paling cocok. Kamu harus lihat dulu deh aktingnya Sacha Baron. Dia tuh orang gila. Dia orang yang berani hampir nude. Cuma buat main film. Itu gila. Enggak, tapi untuk memerankan seorang karakter Dani Atlasnya kayaknya maksudnya kalau si Sacha Baron nggak buat aku sih nggak akan kena. Karena dia itu bukan pintar ngomong. Dia sama-sama yang suka ngomong gitu segala macam, cuman dia itu lebih ke orang yang bodor. Yang asbun. Itu asbun. Kalau Jesse Eisenberg kan emang dia kelihatan pintar kan aktingnya gini-gini. Kalau Sacha Baron tuh yang asbun gitu orangnya. Jadi untunglah si Jesse Eisenberg sih. Kalau Sacha Baron aku nggak bayang sih, kayaknya bakal chaos sih. Iya sih. Kalau di Edwin itu emang nggak cocok sih. Iya. Karena Daniel kan ya. Daniel Atlas menurut aku udah tipe yang dia tuh pinter gitu loh. Nggak aneh. Iya gitu. Kalau Merit kan aneh gitu kan. Bodor. Gitu kan. Garing kadang-kadang. Iya, garing. Mungkin udah segitu aja nih. Kayaknya singkat banget kayaknya. Sebenarnya ini film yang aku sangat highly recommended ke semua orang. Iya, aku recommended film ini. Iya, cuman aku bingung sih untuk ngejelasin. Iya. Karena nanti kalau aku jelasin detail-detailnya jadi nggak plot twistnya nggak kena, nggak sih? Dan kalau misalkan kita ceritain detail-detailnya ya, karena dia ini kuat di visual, maka orang itu harus nonton langsung. Iya. Nggak bisa kalau kita ceritain doang. Jadi bagus kok filmnya, bukan berarti kita bahasnya dikit tapi filmnya kurang bagus. Iya. Bagus, tapi memang mesti nonton sendirilah. Menurut aku ini bagus banget. Maaf lebay, tapi aku emang pecinta No You See Me. Aku tetap sih The Prestige sih nomor 1 mah. Oke. Iya. Mungkin tapi kalau masalah sulap ada lagi sih. Apa? Harry Potter itu lebih karena itu kan itu wizard. Oh iya sih. Not magician beda. Sih, beda. Iya, magician beda itu sih. Beda jalur lah itu. Mungkin itu sih dari aku. Kamu ada tambahan?
Oh, mungkin buat yang belum nonton No You See Me, please nonton. Bandingin sama The Prestige deh, gimana? Iya, nontonnya 2 deh. Dua ya, Eh, nonton dua deh The Prestige atau No You See Me dulu bebas deh. Iya. Coba terus dibandingin gitu. Mungkin nonton The Prestige dulu baru No You See Me biar nggak stres nggak sih? Ya boleh lah, terkaget kalau yang berat. Iya. Oke. Sekian video dari kita. We hope you guys enjoy this video and see you when I see you.